Alright everyone, welcome to Sunday Live Talk Show, and today is the 22nd of May 2022. Wow, what a great day today, and I believe that we all are doing great. We all are doing awesome, and praying that the talk show tonight will be a blessing to all of you. And today we'll be discussing about seasonal Christians, and I'm sure it's a really exciting topic for us to talk about. And we'll be talking with Pastor Fernando Sinaga from GBI Harapan Baru, and I'm sure it's going to be a great blessing, and we're going to learn something new again today for sure. So before we invite Pastor Fernando in this live and start the talk show, let's prepare our hearts for worship and enter into His presence more deep, and let's pray. Dear Jesus, we give you thanks, Lord, for this day, Lord. We give you thanks for everything that you have done for us in this whole week, Father. We know that if this one full week can pass, Lord, it's only because of your grace, and we pray and we ask for your mercy and grace to be with us, Father, again, Father, this coming week, Father. And we also pray, Lord, that we can learn something new again, Father, from the talk show, Father, tonight, Lord. We pray you anoint Pastor Fernando. We pray you anoint each and every one of us, Father, and you make us understand, Father, more deeper and deeper about your word, Father, and that we can learn something new again today, Lord. Give us a teachable heart, a teachable ear, Father, and let your Holy Spirit dwell in our hearts and dwell in our houses. Thank you, Lord. We just commit this time completely into your hands. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Let's worship the Lord. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan Yesus malam hari ini, Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kami datang padamu Tuhan malam hari ini, Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini
yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Yes Lord, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Nyatakan takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Ini janji kami Tuhan, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Oh Tuhan, ini korban syukur kami, ini sembah kami malam hari ini Tuhan. Kami menghadap hadirat-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, mempersembahkan hidup kami kepadamu Yesus. Dalam hadirat-Mu mengharap tata kudus-Mu Tuhan. Syaralalama yaralalama yasekararamu yaralalala bata karalabara barala barala yaralalama yaramose shiriyaralala balalala kiralalama yararamu yararabala rirarabala balala base. Oh hallelujah. Sharalaba yaralaba yasaralaba ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Haleluya Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya. Okay, I think we're gonna invite Pastor Fernando. We're gonna send the invitation, so he'll be notified and he will join us in this about seasonal Christian. And yeah, gonna. Okay, Shalom Pastor. Hai, Shalom. Shalom, wow. Nih, aku panggil Pastor apa panggil kakak nih enakan nih? Bebas. Seenaknya, ya bebas lah kalau kita ngobrol, bebas memanggil apa aja. Oke. Kak, nih aku mau tahu nih Kak, hari-hari ini lagi sibuk apa sih Kak?
Hari-hari ini sibuk karena aku full time ya. Aku Hmm, melayani sepenuh waktu. Jadi hari-hari ini emang lagi melayani jemaat, melayani anak-anak muda juga di Instagram, di sosial media. nice. Hari-hari sih ngantor ya. Aku ngantor juga di kesekretariatan gereja. Oh, oke, oke. Nah, kan kakak sekarang ini full time, bahkan aku lihat juga menggembalakan youth dan kaum muda ya di Ya, gerejanya youth and teens. kakak. Yes. Nah, aku mau tahu nih kak, pernah nggak sih terpikir gitu, mungkin waktu ya 10 atau 15 tahun lalu gitu ya kak, bahwa satu hari nanti kakak akan ditempatkan di sebuah posisi, di sebuah tempat di mana harus menggembalakan generasi-generasi muda gitu kak. Eh, Kalau dipikirin nggak sama sekali ya. Jadi kalau aku dulu tuh apa ya? Aku seorang anak yang terlahir di keluarga Kristen, tapi emang Kristen-Kristenan ya. Jadi emang Kristen KTP aja. Kemudian aku tuh jarang banget dulu tuh ke gereja karena waktu masa aku SMP, aku dari SD tuh ikut sekolah sepak bola. Jadi dari SD kelas 6 sampai SMP aku tuh ikut sekolah sepak bola, kemudian SMA tuh nakal banget. Jadi semasa SMA tuh hari Minggu tuh dihabisin nongkrong, ikut-ikut acara musik. Kalau kamu tahu bro, acara musik hardcore gitu yang metal Hmm, cadas gitu. Aku iya tuh iya iya. ikut-ikut kayak gitu karena itu keren pada masa itu. Jadi aku ikut itu. Jadi aku nggak pernah kepikiran ya untuk jadi seorang hamba Tuhan ketika sekarang dipercayakan jadi mengembalakan anak-anak muda. Aku nggak pernah kepikiran sama sekali sih. Wow, wow. Nah, berarti udah kenal Tuhan nih dari kecil gitu kan, udah tahu lah istilahnya Iya, Tuhan segala macam. Nah, kapan mengalami Tuhan itu sampai terjadi perubahan di dalam kehidupan itu kapan, Pastor? aku benar-benar ngalamin Tuhan itu ketika SMA. SMA ketika baru lulus. Jadi ketika baru lulus kan itu ada masa kosong ya. Jadi Hmm, biasanya itu kelulusan itu diumumin di bulan April kalau nggak salah. Terus kita betul. baru bisa kuliah itu di bulan September. Jadi Hmm. ketika fase itu aku cuma berdoa sih, Tuhan aku pengen dong kuliah. Dulu tuh pengen banget ngambil sekolah hukum. Oh, oke. Ya, aku jadi pengen ngambil sekolah hukum. Kemudian ketika berjalannya waktu, ternyata ada banyak tantangan gitu. Entah itu ekonomi, entah itu ternyata nggak sesuai harapan gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk jadi sekolah teologi. Itu ngalamin Tuhan tuh benar-benar ketika aku tuh nantangin Tuhan sebenarnya. Jadi Hmm. ketika dulu aku tuh benci banget sama namanya orang tua. Aku benci banget sama papaku. Papaku tuh kasar banget dulu ya. Dulu Hmm. tuh kasar Hmm. banget. Jadi ketika satu titik, mungkin karena orang tua aku udah kayak hopeless gitu ya. Kayak, aduh ini anak susah banget ya berubah gitu, nakal banget gitu. Mereka tuh nyuruh aku sekolah pendeta, sekolah teologi. Tapi aku tidak mengiyakan. Apa sih gitu-gitu. Terus aku nantangin Tuhan sih sebenarnya Hmm. waktu itu. Hmm. Aku nantangin Tuhan. Tuhan kalau emang aku harus masuk pendeta, coba ubah dong hidupnya orang tua aku, hidup dong ubah dong karakternya papa aku. Dan Hmm. ternyata Tuhan kabulin itu. Di situ benar-benar aku nangis ketika simple sih, papa aku tiba-tiba meluk aku di ibadah raya. Hmm. Papa aku tuh tiba-tiba meluk aku dan nggak tahu kenapa aku nangis banget di situ. Dan itu titik aku benar-benar sadar kalau Tuhan itu ada dan emang sebagai anak-anak Tuhan kita perlu hidup untuk Tuhan ya. Wow, itu terjadi pas langsung masuk sekolah teologi, kemudian itu terjadi atau selang berapa waktu kemudian? Enggak. Jadi ketika aku baru lulus SMA, aku tuh Hmm. masih nakal banget ya. Jadi aku tuh dulu suka nggak, aku tuh jarang pulang ke rumah. Aku jarang Hah? pulang ke rumah. Jadi aku tuh sukanya nginep di rumah teman gitu. Karena Oke. kan pasti lebih asik dong di rumah Hmm. teman dibanding di rumah. Karena aku juga anak tunggal, bro. Jadi aku nggak punya teman di rumah. Iya, 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 Jadi iya. aku berjalannya waktu, pas aku lulus, bulan 4 itu udah dinyatakan lulus, aku tuh sebenarnya nanya ke Tuhan, Tuhan aku mau dong sekolah hukum. Gak tau kenapa waktu itu sekolah hukum itu sekolah yang benar-benar kayak punya pride tertentu ya, kebanggaan tertentu gitu. Tapi waktu itu tiba-tiba Tuhan tuh nggak buka jalan untuk aku sekolah hukum. Hmm. Ya udah, itu bulan 4 aku doa sebulan. Bayangin ini anak-anak yang seorang anak yang nakal banget tiba-tiba doa ke Tuhan kan, aneh banget ya. Tapi aku beneran doa ke Tuhan. Hmm. Kemudian hal itu terjadi. Aku setelah aku tahu aku nggak bisa sekolah ngambil di Fakultas Hukum, aku tuh langsung nantangin Tuhan itu sekitar bulan 6 lah, 3 bulan sebelum masuk sekolah teologi. Jadi ketika
aku nantangin Tuhan, bisa nggak sih rubah orang tua aku? Kalau emang beneran Tuhan bisa ubah orang tua aku mau ngikut jalannya Tuhan. Jadi emang orang tua udah nyuruh aku masuk sekolah teologi. Itu bentuk depresinya orang tua sih. Jadi orang tua udah depresi, udahlah masukin sekolah teologi aja, mana tahu berubah kayak gitu. Oh, oke. Jadi nih kalau aku boleh ulang, berarti rencana untuk memasukkan ke sekolah teologi ini sudah ada sebelum Kak Fernando itu Iya, menantang Tuhan pada waktu itu, betul ya? betul. Orang tua tuh udah ngomong sebenarnya, udah kayak kamu masuk sekolah teologi aja lah, jadi pendeta. Karena waktu itu mindset orang tua, Eh, eh. sekolah pendeta tuh untuk merubah orang, bukan untuk panggilan, jadi untuk merubah orang. Itu mindsetnya orang tua Wow, aku gitu. wow, Unik wow, sih wow. ya kan. Oke, oke. Nah, tapi begitu masuk nih sekolah teologi kan berbeda dong. Kan kita sama-sama tahu lah orang jadi pendeta itu Pak dengan orang yang notabene-nya berpendidikan hukum pasti akan beda jauh. Kita kalau ngomong soal hukum kan Iya, ujung-ujungnya pasti akan lebih condong kepada kesuksesan, betul. kekayaan, keberlimpahan gitu kan yang namanya pengacara dan ataupun apapun lah di jalur hukum kan. Ketimbang pendeta kan ya rata-rata kan hanya intinya hanya melayani Tuhan gitu loh. Nah, buat Ya, kakak mau sendiri sesuatu sempet harus ya. beriman dulu bro, kalau pendeta. Nah, Kalau mau nama beli sesuatu harus beriman dulu. makanya pas masuk itu sempat mikir gak nih ke depannya nih selesai ini nih gue jadi apa ya? Terus bagaimana ya nanti sempet nggak sih ada pikiran-pikiran begitu? Banget pikiran-pikiran itu muncul karena Hmm. aku waktu itu setelah aku sadar tentang panggilan tentang ini, aku sih sebenarnya apa ya, aku pengen lepas sebenarnya dari orang tua. Jadi waktu itu nggak pengen minta uang ke orang tua, tapi Hmm. berjalannya waktu aku sadar ternyata panggilan Tuhan tuh susah ya. Ternyata kita harus, karena mungkin masa SMA aku terlalu bebas ya, aku tuh bebas banget masa SMA aku, kayak hura-hura, aku sempat ikut clubbing-clubbing BTW, jadi nakal banget lah dulu. Kemudian masuk sekolah teologi harus diasramakan, harus baca Alkitab, doa pagi, itu kan sesuatu yang buat aku baru banget ya. Emang penyesuaiannya itu susah banget. Orang lain udah hatam Alkitab ya, udah berkali-kali lulus baca Alkitab, aku belum sama sekali. Aku benar-benar mulainya nol banget di sekolah teologi. Dan itu diprosesnya sakit banget waktu itu. Wow, wow. Nah, dalam dalam kesakitan awal-awal di proses nih ya, perubahan terjadi itu, sempet nggak sih pengen balik aja ke kehidupan lama gitu? Kalau jujur aku jatuh bangun ketika aku di sekolah teologi. Aku jatuh bangun. Hmm. Aku di semester 1, semester 2 itu sempat jatuh bangun dalam dosa. Jadi ternyata sekolah teologi nggak langsung merubah kita jadi seorang malaikat ya ternyata. Emang Iya, ya, aku enggak. jatuh banget di sekolah Hmm. teologi. Wow, oke. Nah, tapi kan ini kalau kita ngomong soal teologi sekalipun dan lain sebagainya itu pelajaran teologi juga nggak semudah yang orang-orang pikirkan ya. Jadi mungkin kalau orang berpikir Iya, teologi apaan paling cuma ngotak-ngatik Alkitab, padahal nggak kayak gitu juga ya, nggak kayak gitu juga banyak hal-hal lain yang lebih dalam. Nah, sempet merasa kesulitan nggak di dalam mempelajari hal-hal tertentu dalam menjalankan sekolah teologi yang kalau nggak salah 4 tahun kan ya harusnya ya iya atau 4 tahun. Itu sama 4 kayak tahun. sekolah umum sebenarnya. Oke, nah sempat ada Ya, kesulitan nggak itu selama 4 tahun itu kan kurun waktu yang panjang itu 4 tahun. ya aku kesulitan karena aku kurang baca Alkitab ya. Jadi teman-teman yang dulu masuk teologi yang angkatan aku, Hmm. mereka tuh udah hatam Alkitab. Jadi kayak tokoh-tokoh Alkitab mereka udah hafal. Sedangkan aku tuh bener-bener apa ya, buta banget masuk situ. Aku nggak ngerti doa pagi. Ternyata harus ada doa pagi gitu, bangun setengah 5, biasa bangun siang gitu. Hmm. Dan kesulitan-kesulitannya mungkin kesulitan untuk kayak orang kan kalau mereka yang udah hatam hatam Alkitab atau udah Hmm. hafal banget Alkitab, misal Hmm. si dosen ini ngomong nih, misal Abraham gini 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 gini, mereka kan langsung bilang itu di kejadian 20 atau di kejadian 30 gitu. Sedangkan aku Hmm. benar-benar harus nyari manual, harus nyari benar-benar, harus nyari ini. Itu yang bikin waktu itu tuh kayak, aduh berat banget ya, susah banget gitu. Terus tapi disupport sama teman-teman yang lain sih. Puji Tuhannya disupport sama teman-teman lain. Oke. Nah, ini mungkin kalau kita mundur sedikit ya kayak. Nah, tadi kan kakak sempat bilang bahwa kakak itu Kristen KTP. Itu Kristen KTP itu karena emang kakaknya sendiri yang mau Kristen KTP atau emang dari keluarganya memang keluarga yang tipe datang ke gereja itu hanya ibaratnya pasca Natal aja gitu atau tahun baru. Selaminya nggak datang-datang atau gimana itu?
Ya, orang tua aku tuh, papa tuh sebenarnya dulu penatua di salah satu gereja. Oke. Penatua di salah satu gereja, kemudian Hmm. hanya aku sebenarnya yang keluargaku yang lain tuh sebenarnya benar-benar Kristen, ya Kristen gitu. Mereka beribadah, mereka ikut kebaktian-kebaktian kategorial gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu titik jeleknya itu di aku. Aku tuh uh, jarang banget untuk benar-benar ke gereja ya, ibadah. Hmm. Emang itu ya bisa dikatakan aku Kristen musiman ya. Jadi kalau Natal, Paskah Hmm. itu pasti datang, dan 17-an. Karena 17-an tuh pasti acaranya seru ya. Itu aku mungkin tiga tiga itu loh. Oke, 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 oke. Nah, oke, berlanjut dari ke masa-masa kuliah itu, ya, masa-masa kuliah selesai. Apa yang kakak lakukan? Langsung dapat pelayanan kah? Langsung dipanggil khotbah kah? Atau apa yang kakak lakukan setelah 4 tahun itu selesai? Jadi di STT aku itu Hmm. kita tuh per semester tuh ada namanya praktek pelayanan selama 3 bulan Oke, ke gereja-gereja di seluruh Indonesia. Dan oke, ketika semester 1 aku ditempatin di Cirebon, di oke. sebuah gereja, tapi nggak di Cirebon kota, itu agak daerah. Kemudian semester 2 aku di GBI Tegal, itu Hmm. Citraland Tegal. Jadi pas baru di semester ketiga aku ditempatin di sini nih di GB Harapan Baru. Dan sisa-sisa semesternya aku habiskan di sini sebenarnya. Dan ya itu aku menemukan sebuah panggilan di kota Bekasi ini. Kalau ternyata aku melihat apa ya? Aku melihat sebuah visi buat kota Bekasi, bahwa akan ada generasi-generasi cinta Tuhan di kota ini. Makanya aku Amin. menetapkan hati untuk menetap di kota Bekasi. Wow, wow. Nah, begitu jadi seorang gembala itu apa visinya yang Tuhan berikan ataukah ada pernyataan-pernyataan seperti apa gitu untuk kakak menggembalakan anak-anak muda pada waktu itu? Kok bisa spesifik anak muda gitu kak? Kenapa nggak yang lain? Aku sih lihat gini ya, aku pertama kali aku dapat visi itu sebenarnya bukan visi yang benar-benar audible ya, tapi aku tuh lihat dari almarhum Karadit Daholoan. Jadi ketika itu sempat dulu tuh sempat ketemu sama Karadit, nggak sengaja ketemu. Udah itu kita ngobrol tentang kehidupan. Jadi adu nasib lah kita itu, adu nasib nakal-nakalan gitu. Hmm. Ketika itu ngobrol tentang kehidupan, tentang generasi, tentang pelayanan, dan nggak tahu kenapa Tuhan taruh kuat untuk mengasihi generasi, mengasihi anak-anak muda. Karena anak-anak muda itu anak-anak yang sebenarnya rentan banget sama namanya dosa. Ya walaupun orang Benar, tua bisa melakukan dosa ya, tapi betul. dosa-dosa yang biasanya kita tuh apa ya, anak-anak muda tuh konstan dengan dosanya gitu. Sekali dia jatuh dia akan terus-terusan di situ gitu. Dan Tuhan taruh untuk aku tuh mengasihi benar-benar generasi ini. Aku harus bisa menerima mereka apa adanya, karena aku yakin gini, Tuhan itu menerima generasi itu apa adanya, tapi tidak membiarkan mereka hidup apa adanya. Artinya mereka harus mengalami perubahan di dalam Tuhan. Dan cara terbaik untuk seseorang mengalami perubahan itu adalah penerimaan. Aku percaya kayak gitu. Makanya kita harus bisa menerima orang-orang berdosa. Dan tempat terbaik untuk menerima orang-orang berdosa itu sebenarnya di gereja. Gak ada tempat lain sebenarnya. Makanya gereja itu harusnya isinya orang-orang berdosa yang mau diubahkan. Makanya gereja tuh nggak boleh menutup mata, nggak boleh menutup pintu untuk orang-orang berdosa. Hmm. Kayak gitu. Wow. Aku jujur cukup tertarik dengan ucapan kakak tadi bahwa Tuhan menerima generasi apa adanya, tapi Tuhan tidak menginginkan generasi berperilaku apa adanya. Nah, mungkin boleh Iya. di ini perjelas lagi nggak kak statement itu, karena jujur itu dalam banget dan pasti luar biasa itu. Kalau mungkin kakak bisa bagikan. Buat aku gini ya, Tuhan itu menerima kita dalam keadaan berdosa. Artinya ketika dulu pengorbanan Tuhan di kayu salib, itu Hmm. dilakukan di 2000 tahun lalu. Tapi dampak pengorbanannya itu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan Hmm. kalaupun Tuhan menerima kita segitunya, harusnya kita pun bisa menerima orang yang benar-benar benar-benar berdosa gitu. Aku ingat kata-katanya Kak Yeri gitu. Hmm. Kita harus mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Kalau Tuhan mengasihi orang berdosa, kita pun harus bisa mengasihi mereka. Dan dalam pengasihannya kepada mereka, aku yakin gini, orang yang ketika mereka diterima di dalam sebuah komunitas rohani, di dalam sebuah wadah rohani, dan ketika mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, aku yakin mereka mengalami mengalami perubahan juga. Makanya ketika Tuhan mengasihi generasi ini apa adanya, Tuhan tuh nggak biarin mereka hidup dalam dosa. Mereka pasti mengalami perubahan.
Masalahnya kayak gini, masalahnya kita selalu tidak sabar sama perubahannya mereka. Karena perubahan itu kan progres. Kita nggak bisa dong orang-orang yang mereka suka clubbing, tiba-tiba kita, oke, kita terima mereka apa adanya gitu. Tapi kita cuma terima mereka sebulan gitu. Nggak ada perubahan nih mereka. Kita nggak bisa kayak gitu. Karena aku yakin kayak gitu, Tuhan itu mengasihi kita apa adanya, tapi tidak membiarkan kita hidup apa adanya. Ada perubahan-perubahan yang akan Tuhan berikan. Masalahnya gini, sabar atau enggak kita menunggu mereka berubah. Kan kita selalu nggak sabar ya sama orang berdosa kan. Karena mereka tiba-tiba nanti, contoh ya, beberapa anak-anak yang aku bimbing, anak-anak yang aku mentor, adalah anak-anak yang bandel banget gitu. Anak-anak yang, apa ya, ingin tampak kekinian. Hari-hari ini banyak generasi yang ingin tampak kekinian gitu. Dan kekiniannya mereka, itu adalah dunia malam, nakal. Tanpa sadar, kita harusnya bisa mengasihi mereka. Mereka kadang, aku punya pengalaman baru beberapa minggu lalu. Jadi anak yang aku bimbing, dia tuh ngepost lagi di nightclub, lagi clubbing ngepost gitu. Terus aku cuman komen, karena dia clubbing, kalau di dunia malam tuh kan ada nari gitu-gitu. Benar-benar kayak bersuka cita banget gitu. Aku cuma komen semangat atau gitu. Dan dia langsung ngerasa berdosa banget. Dia cuma ngerasa berdosa banget kayak, aduh kak, sorry kak, aku jatuh nih kak sorry banget, aku hilap kak, aku gini. Tapi aku selalu ngomong, Tuhan Yesus sayang kamu, ya udah ayo berubah, ayo tinggalin. Gak mungkin dong kita langsung hakimin. Kamu ini ngaco gini-gini. Kalau kita hakimin mereka nggak akan pernah berubah. Karena hidup kita ini merepresentasikan ketika Yesus hidup dalam dunia ini. Mengasihi orang, menerima perubahan orang, menunggu perubahan orang. Kayak gitu. Wow. Kak, nih generasi muda kan generasi yang labil juga ya Kak, gampang berubah-ubah dan lain sebagainya gitu ya. Apa sih suka dukanya selama memimpin mungkin beberapa tahun ini gitu Kak, menghadapi generasi yang begitu berubah-ubah juga Kak selama ini gitu Kak? Suka dukanya mungkin yang aku alamin adalah ketika aku udah percaya banget sama mereka, tapi mereka sia-siakan kepercayaan aku. Itu kadang secara manusiawi kadang aku sempat greget gitu. Tapi mau gimana ya, setiap orang kan punya titik berubahnya ya. Setiap orang mungkin ada titik baliknya ketika dia benar-benar nantinya cinta Tuhan. Mungkin salah satunya itu kali ya, ketika aku benar-benar kasih kepercayaan penuh, tiba-tiba mereka tidak menjaga kepercayaan itu. Mereka hidup seenak-enaknya, mereka tiba-tiba jatuh lagi ke dosa yang sama, mereka tiba-tiba mundur dari pelayanan. Jadi itu yang kadang-kadang, aduh Tuhan, kenapa ya mereka harus kayak gini? Tapi itu tugasnya kita sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan tetap mengasihi mereka sih. Wow. Ini kalau kita lihat kan keadaan di negara kita juga ya secara keseluruhan juga kan 2 tahun belakangan ini kan sempat kita semua online dan lain sebagainya gitu. Nah sekarang baru mulai membaik lah segala sesuatu. Nah bagaimana gitu kakak menyikapi, kan pasti banyak anak-anak muda juga yang udah hilang entah kemana gitu kan selama masa-masa kita online dan lain sebagainya. Ini sekarang kalau di tempat kakak itu seperti apa sih ketika masa-masa sekarang ini, dan bagaimana cara kakak untuk ya istilahnya memanggil kembali lah domba-domba yang mungkin terhilang atau saat-saat ini ya tersesat gitu loh karena kelamaan masa-masa online yang kemarin itu mungkin. Ya jadi di gerejaku tuh dulu tuh agak lama ya untuk benar-benar bisa jadi online ya, dengan memanfaatkan teknologi kayak Zoom, Google Meet gitu-gitu. Jadi emang dulu tuh sempet terhilang anak-anaknya. Jadi ketika mereka ketika kita baru sediakan platform online-nya, baru mereka tuh join gitu. Itu pun angin-anginan karena generasi labil ya. Jadi mungkin di 2 minggu pertama yang ikut 40 orang, 50 orang. Iya. Minggu depannya turun 5 orang. Minggu depannya lagi turun 20 orang. Sisanya cuma pengurus gitu. Sisanya cuma pengurus. Dan aku sih melihat kalau hari-hari ini kita harus ikhlas ya. Kadang gini, anak-anak youth aku beberapa ketika dulu masa pandemi, mereka tuh untungnya terhilangnya ke komunitas lain, ke komunitas rohani lain. Okay. Dan sebagai leader, aku sih it's okay kan ya hal itu ya. Setidaknya mereka tidak terjerumus ke hal-hal negatif ya. Setidaknya mereka masih diberi makanan rohani. Itu yang harus kayak hati itu legowo gitu. Oke deh. Mereka masuk ke
komsel lain gitu. Aku kadang lihat gitu postingannya. Aduh, itu aku sih jadikan itu sebagai pembelajaran ya buat aku dan buat tim, buat kenapa sih mereka harus ke sana gitu. Apa kita kurang menarik, apa kita kurang baik, apa-apa gitu. Itu jadi pembelajaran sih. Tapi puji Tuhannya mereka tersesatnya di dalam, nggak tersesat sih. Mereka memilih jalan yang lain gitu. Untungnya masih dalam kebenaran. Hmm. Walaupun ya pindah gereja, it's okay lah. Buat aku itu nggak masalah sih. Oh, ini kalau kita ngomong soal masa-masa sekarang ini kan iya ibaratnya kayak masa-masa di mana banyak juga orang-orang yang mungkin hanya berpikir tuh ke gereja tuh cukup kayak pasca aja atau mungkin nanti pas kenaikan Tuhan Yesus atau mungkin nanti pas Natal. Nah, selebih waktunya mungkin ya ya udah gitu loh nggak usah gereja toh selama 2 tahunan ini ibadah juga secara online dan lain sebagainya. Kenapa nggak lanjutin aja yang sama atau kalau enggak ya hari Minggu ngelakuin hal yang lain lah, makan atau apa gitu. Nah, kalau menurut kakak kalau hal seperti itu yang salah sebenarnya di mana sih kak? Yang salah tempat ibadahnya yang salah kurang menarik atau emang anak-anak mudanya yang salah gitu kak? Eh, Kalau aku boleh menghakimi ya, kalau aku boleh menghakimi, sebenarnya gini, Tuhan itu nggak perlu-perlu banget sama kita. Hmm. Sebenarnya kita yang harusnya perlu sama Tuhan ya. Harusnya Wow. mindset itu yang sebenarnya ditanamkan sama jemaat, sama anak-anak muda, untuk kita tuh mengasihi Tuhan, dan salah satu cara mengasihi Tuhan ya beribadah. Dan itu yang aku alamin gitu. Ketika bikin ibadah ya hari Sabtu gitu. Hmm. Bayangin bikin ibadah hari Sabtu. Hari Sabtu itu kan hari me time-nya anak-anak muda ya. Entah itu ke Benar. mall, entah itu pacaran gitu. Tapi aku Hmm. selalu tanamin gitu. Kalau kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu pun harus bisa mengasihi gerejanya. Kamu harus bisa mengasihi waktunya Tuhan. Dan Betul. waktunya Tuhan tuh udah ditetapkan kan. Ada orang yang waktu beribadahnya hari Minggu, ada yang waktu beribadahnya hari Sabtu. Aku selalu ngajarin gitu. Kalau emang kita mengasihi Tuhan ya kita harus kasih waktunya juga. Buat aku, kalau emang kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita nggak menyisakan waktu untuk Tuhan, tapi menyisihkan waktu untuk Tuhan. Dan gereja udah ngasih platform, berbagai platform untuk kita bisa menyisihkan waktunya kita untuk Tuhan. Karena beda dong, menyisakan waktu sama menyisihkan. Kalau menyisakan ya seingatnya aja. Ya udahlah Natal aja lah. Karena Natal mungkin uh, identik dengan kelahiran Tuhan atau Paskah atau Hmm. Jumat Agung gitu, kematiannya Yesus kayak gitu Hmm. gitu sih. Kita harus bisa membedakan sih hidup kita sekarang ini menyisihkan waktu untuk Tuhan atau hanya menyisakan waktunya untuk Tuhan. Dan kalau orang yang menyisakan waktunya untuk Tuhan, aku yakin hidupnya itu musim-musiman kok. Orang kalau hidupnya musim-musiman, apa nggak berpikir gitu ya, nanti kalau berkat Tuhan musim-musiman juga gimana? Kayak gitu sih. Wow. Tapi kalau kita bilang menyisihkan waktu buat Tuhan kan mereka bisa bilang kak, kak kan aku masih saat teduh, aku masih baca Alkitab, ya udah itu aja cukup lah kak kan selama pandemi juga kemarin nggak ada gereja ya udah sekarang ya nggak usah gereja lagi udah baca Alkitab doa sendiri aja kan itu udah cukup kan untuk aku menyisihkan waktu untuk Tuhan masa perlu repot-repot sih kak untuk pergi lagi ke gereja gitu. Alkitab bilang kan untuk kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah tentunya. Dan aku sih melihat orang-orang yang seperti itu sebenarnya orang-orang yang nggak membangun relasi sama Tuhan sih sebenarnya. Mereka hanya membentengi dirinya dengan alasan-alasan gitu kan. Aku udah saat teduh kak aku udah ini. Dan aku sih yakin ya biasanya yang aku temuin ya dalam kasus pastoral, biasanya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang uh, punya kepahitan ya sama gereja. Jadi ada alasan untuk gak ke gereja. Kak aku udah saat teduh nih kak, aku nggak kayaknya nggak perlu ibadah lagi deh. Kak kan kerohanian aku cuma aku yang tahu. Iya kamu yang tahu, tapi kan kita punya sistem namanya pembinaan rohani. Kita kan bisa melihat ya bagaimana pertumbuhan seseorang. Aku sih lihat gitu ya, orang-orang yang beralasan seperti itu biasanya orang-orang yang tertolak di gereja, merasa diri tertolak di gereja. Dan aku sih gini ya, orang-orang yang nggak terbiasa beribadah, mereka nggak akan pernah terbiasa sama namanya surga. Karena di surga nanti kita hanya beribadah. Wow. Ya, betul Aku betul. sih lihat kayak gitu ya. Kalau kita di dunia aja nggak terbiasa sama nyembah Tuhan, nggak terbiasa sama namanya beribadah, kita nggak akan pernah terbiasa di surga nanti. Kita harus sadar itu deh. Wow. Nah, kalau kalau oke, kalau misalnya seperti ini kan anak muda, tapi
terkadang gitu secara ibadah mungkin secara gereja bisa nggak sih mungkin ada poin-poin tertentu di mana komunitas atau gereja tersebut melakukan evaluasi diri gitu. Kenapa sih sampai sekarang kita masih seperti ini terus atau ibadah dan gereja komunitas itu tidak perlu melakukan evaluasi ya cukup menjalankan apa yang jalan aja memang jemaatnya aja nggak mau terus melempar kesalahan semua kepada jemaat atau bagaimana menurut kakak? Buat aku gereja juga perlu evaluasi ya tentang gimana apakah mereka menjawab kebutuhan jemaatnya gitu. Di gereja kami itu kita sering lakukan evaluasi, entah itu di komunitas, karena aku pegangnya youth and teens ya, aku youth pastor di youth and teens, aku sih sering mengevaluasi teman-teman yang lain. Kayak apakah kita udah benar-benar jadi home-nya buat mereka, apakah kita benar-benar udah menjawab kebutuhan mereka, dan apakah kita udah benar-benar ada buat mereka. Buat aku gereja perlu mengevaluasi diri sih. Karena kalau kita tidak mengevaluasi diri itu bukti bahwa kita tuh sombong ya sebenarnya, merasa berada di atas gitu. Wow, wow. Nah, bagaimana cara kakak gitu sebagai pemimpin mengetahui kebutuhan jemaat kakak gitu yang adalah youth dan teens ini kan tidak serta-merta kakak bisa berkomunikasi dengan satu-satu pribadi ini kan pasti kan harus ada caranya gitu. Nah, bagaimana cara kakak mengetahuinya kebutuhan mereka itu seperti apa? Ya, aku bangun pertemanan sama mereka. Aku coba jadi teman buat mereka. Jadi aku tuh selalu belajar untuk jadi teman. Karena gini, hari-hari ini di youth and teens aku, karena youth and teens itu aku gabung. Namanya tuh The Chosen Generation. Jadi di Chosen Generation itu uh, entah kenapa hari-hari ini banyaknya tuh anak remaja jemaatnya yang hadir. Ibadahnya tuh banyaknya tuh anak remaja. Start dari kelas 3 SMP sampai kuliah, sampai SMA lah, SMA kuliah gitu. Dan aku sih belajar gini, aku belajar jadi teman buat mereka. Dan kalau kita jadi teman buat mereka, kita jadi kakak buat mereka, kita jadi sahabat buat mereka, mereka benar-benar cerita apa yang mereka butuhkan. Jadi di kami itu ada namanya komsel. Di komsel itu kita benar-benar udah terbuka banget sama namanya dosa. Kita bisa cerita tentang seminggu ini kita buat dosa apa aja. Wow. Kita punya pemikiran jelek apa aja. Dan kalau kita udah benar-benar jadi teman buat mereka, udah menerima mereka apa adanya, aku sih yakin kita akan tahu ya kebutuhan mereka. Dan aku selalu ajarkan ke tim aku, tim kepengurusannya untuk benar-benar jadi teman buat orang lain. Benar-benar harus apa ya? Kalau misalkan gini, aku sekarang umur 25 tahun ya. Misal kepengurusan aku, teman-teman aku, tim aku tuh umurnya pun misal sama 25 tahun. Kita harus layanin anak misal 15 tahun atau 17 tahun. Yes. Aku selalu bilang gini, pikirkan ketika kamu berada dalam posisi mereka 10 tahun ke belakang gitu. Aku yakin dosa yang mereka sedang lakukan sekarang, dosa yang udah kamu pernah alami. Dan kamu harus bisa cerita bagaimana kamu bisa pulih. Biar itu bisa menolong mereka. Dan itu sekarang di komsel kami, kita bisa benar-benar terbuka banget tentang itu. Kalau aku boleh frontal, kita bisa cerita tentang anak-anak laki-laki, anak-anak remaja kan sekarang identik dengan video-video yang tidak baik ya. Mereka bisa cerita, Kak, aku baru minggu lalu nonton, Kak, aku baru minggu lalu melakukan hal yang ini, Kak. Dan mereka cerita terbuka banget sama aku. Dan aku selalu ngomong gini ke mereka, kalau kalian terbuka sama aku sekarang, aku nggak akan pernah cerita sama orang tua kalian. Aku selalu bilang gitu, rahasia kalian itu cukup aku dan teman-teman komsel yang tahu. Biar orang tua kamu nggak perlu tahu. Karena buat aku ketika orang tuanya tahu, nanti malah dihakimin dan anaknya malah tertolak. Malah anaknya tuh nggak mau ke gereja. Aku selalu belajar gitu. Tapi berjalannya waktu aku tetap bangun hubungan sama orang tuanya mereka. Aku tetap jangkau mereka juga. Kayak gitu sih. Jadi teman itu penting banget di gereja. Makanya di gereja itu kita nggak perlu cari teman. Tapi kita harus menjadi teman bagi orang lain. Wow. Mindsetnya tuh harus diubah tuh di situ. Wow, wow. Ini ini terlepas dari dosa dan lain sebagainya, Kak. Selama memimpin itu pernah nggak sih ngadepin orang-orang yang kepahitan gitu sama gereja, Kak? Kalau pernah, bagaimana cara Kakak mengatasinya? Kepahitan sama gereja sering. Bahkan kepahitan sama aku gitu. Itu agak beberapa orang ada yang kepahitan sama aku tentunya. Serius? Dan itu serius. Mungkin orang-orang di sosial media mengenal aku seseorang yang bisa cerita apa adanya, bisa terbuka itu gitu sama namanya bro hidup gitu. Tapi ada orang-orang juga yang mungkin sakit hati sama aku dan mereka ngomong sama aku,
Hmm. Kak, aku nggak suka sama kakak, aku kepahitan loh sama kakak gitu. Ada. Dan apa yang aku lakukan, eh, apa ya, kadang gini ya, di lingkungan gereja itu Hmm. ada namanya gibah ya. Biasanya tuh sering banget, mungkin beberapa orang gibah sampai akhirnya kedengaran dari telinga aku gitu. Puji Oh. Tuhannya kedengaran di telinga aku gitu. Dan ketika aku tahu ada orang-orang yang gak suka sama aku, ya aku harus minta maaf sama mereka. Aku tanya salah aku di mana. Dan sebagai pemimpin kita harus rendah hati ya untuk mengakui salah, Of course. mengakui Yes. untuk minta maaf sama mereka. Karena minta maaf itu kan nggak bikin orang kalah ya. Karena kan hidup itu bukan bukan pertandingan antara siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi No, no, gimana no. kita bisa meresponi dengan baik. Kayak True. gitu sih. Aku sih belajar minta maaf ya. Sorry ya kalau ternyata perkataan aku kurang enak. Hmm. Jadi ada orang-orang yang sakit hati cuma gara-gara ditegur. Bahkan ada orang sakit hati gara-gara aku khotbah. Oh itu khotbahnya nyerang aku katanya. Padahal aku nggak ada niat nyerang dia gitu. Itu ada orang-orang kayak gitu. Itu Wow. yang aku kalau aku salah aku minta maaf sih. Hmm. Kita tanya dulu ke dia salah aku di mana dan kalaupun salahnya nggak jelas gitu. Oh ya gitulah kak gini. Kan harusnya kita bisa counter balik dong. Ya berarti kamu dong yang nggak benar gini. Itu nggak boleh kita lakukan. Kalau walaupun salahnya ambigu, ya tapi kita tetap harus minta maaf dong. Itu kan yang harusnya ini ya. Kalau kita udah ngalami kasih Yesus kan salah satu ciri utamanya ketika kita bisa mengampuni orang lain ya. Dan salah satu cara terbaik untuk mengampuni orang lain, kita minta maaf duluan. Itu kebesaran kuasa mengampuni itu kayak gitu. Wow. Wow. Nah, kalau yang gereja bagaimana? Itu kan kalau kakak pribadi nih. Kalau kalau yang Ya. gereja bagaimana nih ngatasinnya? Kalau kepahitan ke gereja, biasanya kami di tim pastoral itu kita selalu kunjungin ya. Misal dia kepahitannya sama siapa gitu. Hmm. Entah sama gembala, entah sama beberapa orang pastoral gitu. Biasanya kita akan selalu datengin rumahnya, kita tanya masalahnya di mana. Dan kayak gini, itulah kuncinya tim pastoral ya. Kalau kita tahu salahnya misal nggak suka dalam perkataan gitu, nggak suka dalam sikap gitu, kita belajar untuk merubah sikap itu gitu. Hmm. Makanya gereja tuh perlu mengevaluasi dirinya, apakah mereka sudah menjawab kebutuhan orang, apakah gereja sudah menjadi teman bagi orang itu sendiri. Kayak gitu sih. Yang aku alamin gitu sih, ada jemaat misal kepahitan nih, wah kepahitan sama bapak gembala misalkan. Hmm. Ya kami sebagai tim pastoral yang berada di bawah bapak gembala, kita datengin orang itu. Kita tanya alasannya kenapa, dan kita doakan, dan kita yang minta maaf gitu atas nama gembala. Karena kan kalau kepahitan sama gembala atau kesel sama gembala, kalau gembalanya datang kan dia makin kesel ya. Wah ini datang pasti mau menghakimi saya nih. Biasa pemikiran jemaat kayak gitu. Oke. Oke. Makanya Ini kita mungkin gereja ini kali ya. Mungkin gereja perlu membangun sebuah tim yang kuat, yang care, biar apa? Biar jemaatnya juga bisa jadi jemaat yang kuat dan care juga kali. Kayak gitu. Oke, ini mundur sedikit nih. Tadi kan kakak bilang bahwa ada orang yang kepahitan sama kakak dan lain sebagainya. Ketika menghadapi orang yang kepahitan sama kakak, apakah kakak langsung sendiri dulu yang muncul dan minta maaf langsung ke dia, atau kakak memakai mediator terlebih dahulu untuk berbicara, kemudian baru kakak menghampiri dia, atau kakak tidak pernah berbicara sama dia juga secara langsung, atau gimana? Aku sih gini ya. Pertama aku biasanya tahu dia nggak suka sama aku atau kepahitan sama aku itu dari orang lain, dari Oke. circle-nya aku. Jadi ada beberapa orang yang memang aku percayakan banget hidup aku ke mereka. Aku cerita berbagai hal hidup aku ke mereka, dan itu jadi circle-nya aku gitu. Biasa aku tahu dari mereka, kemudian mereka biasanya mediasi biasanya. Ya udah nanti gimana kalau diketemuin sama Kanando. Biasa mereka nolak gitu. Tapi aku yang aku pribadi, aku belajar untuk bukan merendahkan diri ya, belajar rendah hati gitu. Belajar untuk datengin mereka. Aku sih itu yang aku lakuin. Aku udah benar-benar datang ke mereka karena aku udah dengar-dengar gitu dari teman-teman aku, dari sahabat-sahabat aku. Ini misal gini, si A kepahitan sama aku. Nah, biasanya dimediasi dulu sama satu orang gitu. Ada di tim aku tuh satu orang yang biasa mediasi aku gitu. Dan kalau udah mentok ya aku harus dengan ikhlas untuk datang ke mereka. Untuk benar-benar bangun hubungan ya. Kita nggak boleh ngomong gini, lu ada masalah apa sama gue? Kita nggak boleh pakai kata-kata gitu. Right. Kalau kita pakai kata-kata itu mungkin mereka nggak akan pernah terbuka. Tapi kita belajar untuk berteman lagi sama mereka, ngajak ngopi lah, ngajak makan bareng,
benar-benar apa ya, benar-benar bonding lagi sama mereka. Hmm. Baru di situ mereka bisa terbuka. Kak, gue gede banget sama lu, Kak. Lu nggak punya waktu, Kak, buat kita gini 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 gitu. Biasa gitu sih. Belajar untuk bonding kembali sama mereka. Wow, 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 luar biasa. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Kak dari aku Kak. Ada nggak sih pesan-pesan yang Kakak sampaikan untuk anak-anak muda mungkin yang sedang melihat atau yang melihat ini nanti gitu untuk kehidupan kita ini ke depannya? Apakah cara kita lah menyikapi ibadah-ibadah dan lain sebagainya, khususnya di kehidupan kerohanian kita gitu Kak? Buat aku generasi sekarang ayo jadi generasi yang benar-benar cinta Tuhan, generasi yang nggak musiman, generasi yang nggak cuma datang ketika ada perayaan-perayaan atau ada event-event tertentu, bahkan datang ke gereja hanya untuk lihat pembicaranya gitu. Buat Iya, aku generasi sekarang harus benar-benar jadi generasi yang cinta Tuhan, generasi yang punya hubungan intim sama Tuhan. Karena apa? Terlalu sering kita lihat generasi yang labil, terlalu sering kita melihat ini. Dan pesan aku buat para pemimpin, para leaders, para gembala untuk kasih mereka apa adanya gitu, terima mereka apa adanya, karena Tuhan udah lakuin itu lebih dulu. Dan orang yang diterima apa adanya nggak akan hidup seperti dia ada gitu. Dia bakal hidup diubahkan sama Tuhan. Perubahan itu diawali sama perjumpaan pribadi sama Tuhan. Makanya uh, aku berharap generasi-generasi saat ini benar-benar generasi yang cinta Tuhan banget. wow, wow, luar biasa. Wow, atas nama semua yang nonton dan diri aku pribadi aku ngucapin banyak banget loh Kak. Terima kasih untuk Thank you bro. tadi Kak. Mungkin sebelum kita doa bersama dan tutup live malam hari ini, aku cuma sampaikan sedikit aja rangkuman dari seluruh pembicaraan kita. Jadi teman-teman semua, ya pastikanlah kita tidak menjadikan Tuhan hanya sebagai barang sisaan, tetapi kita menyisihkan waktu yang terbaik yang kita miliki untuk Tuhan. Aku tahu mungkin kita Sabtu Minggu pengen have our own activities, pengen kemana, tapi pastikanlah kita cari waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ya selagi kita punya chance, punya kesempatan untuk beribadah secara langsung, datanglah kepadanya, carilah wajahnya, datang ke rumahnya gitu loh. Jangan mencari-cari alasan, karena kalau kita mau cari alasan, alasan pasti akan ada banyak. Jadi berhenti mencari alasan dan datanglah kepada rumahnya gitu loh. Dan jangan hindari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan yang kedua, ya pastikanlah kita juga punya acceptance di dalam hati kita terhadap satu dengan yang lainnya, entah itu kepada pemimpin atau kepada sesama, karena nggak ada satupun pemimpin yang sempurna di dunia ini ya. Semua pemimpin kita pasti ada kesalahannya, semua jemaat pun pasti ada kesalahannya. Jadi ya marilah kita belajar untuk saling menerima satu dengan yang lainnya, entah itu kekurangan, entah itu kelebihan. Jikalau ada yang memang harus diperbaiki, ya pemimpin merendahkan diri juga untuk meminta maaf, jangan terlalu sombong dan merasa diri paling benar. Dan yang ketiga, selalu utamakan kasih di dalam segala hal yang kita lakukan di dalam pelayanan kita, dan jangan jadi Kristen yang musiman, hanya cari Tuhan ketika kita mau, hanya cari Tuhan ketika ada event, tapi carilah dia selagi dia bisa ditemui. Itu berarti setiap detik di dalam kehidupan kita utamakan dia dan cari wajahnya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk live malam hari ini. Tuhan, kami percaya tidak ada yang kebetulan Tuhan, di mana Kau mengirim hamba-Mu Tuhan, Kak Fernando Tuhan, untuk berbagi dengan kami malam hari ini Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati pelayanannya lebih dan lebih lagi Bapak. Engkau memakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan dalam penggemaranya di The Chosen Generation Tuhan. Kami percaya Tuhan rencana-Mu tergenapi atas ibadah kaum muda ini Tuhan. Kami percaya karya-Mu tergenapi atas ibadah kaum muda ini Tuhan. Melalui penggembalaan hamba-Mu ini Tuhan beserta dengan timnya Tuhan. Kau urapi senantiasa dengan hikmat-hikmat yang baru, kebijaksanaan yang baru Tuhan, marifat yang baru Bapak. Kau terus tuntun mereka Bapak ke dalam next level Bapak, ke dalam hal-hal yang Kau ingin mereka untuk capai Bapak. Kau terus berkati komunitas ini Tuhan, berkati ibadah mereka Bapak. Biarlah hadirat-Mu selalu nyata Tuhan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau pakai Kanando Tuhan dengan lebih dahsyat lagi Tuhan, berkati kehidupannya, berkati Tuhan keluarganya Tuhan dengan berkat-berkat yang berlimpah Bapak, yang berasal dari Engkau Bapak. Biarlah segala sesuatu yang tidak pernah dipikirkan dan dibayangkannya Tuhan, mujizat dan anugerah seperti itu Tuhan, yang terus Kau sediakan di dalam pelayanannya Tuhan, beserta dengan penggembalaannya juga Bapak. Tuhan Yesus, kami memberkati juga Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini Tuhan, mereka yang sakit Tuhan, mereka yang dalam pergumulan Tuhan, Engkau yang tolong, Engkau yang jawab, Engkau yang pulihkan Bapak kehidupan mereka Bapak. Biarlah hari ini kami belajar kembali Tuhan untuk tidak menjadi Kristen yang musiman. Kami mencari wajah-Mu setiap hari Tuhan, kami mencari wajah-Mu setiap kali
kami mendapatkan kesempatan Tuhan. Biarlah kami menjadikan Engkau yang terutama dan yang utama di dalam kehidupan kami, bukan tempat sisaan Bapa. Ajarlah kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, pribadi yang mengutamakan kasih di atas segalanya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau menyerahkan minggu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan di dalam kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua percaya sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Kak, sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati Thank you Kak. bro, God bless ya. God bless. Terima kasih teman-teman semua. Aku Daniel pamit undur diri. Stay safe and stay healthy and see you all next Sunday. Good night, God bless, and bye-bye.